Kita mendengarkan firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7 sebagai berikut. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai tema adalah berakar dan dibangun di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berakar dan dibangun dari dua kata dan dua profesional. Pertama, sebagai pertanian harus berakar. Pohon kurma di Palestina, bijinya itu akan ditanam ke dalam tanah dan itu akan ditindih dengan batu yang sangat berat, lebih kurang 25 kilo. Dengan ditindih lebih berat, maka akarnya semakin menancap ke dalam. Dengan akarnya semakin bagus, maka pertumbuhannya juga, ketahanannya semakin baik. Kalaupun ada petir, ada angin, pohon kurma tetap berdiri dengan kokoh. Dibangun adalah dari bangunan. Dibangun adalah dari pondasi yang sangat kuat. Kalau pondasinya kuat, maka bangunan itu semakin baik. Dia bisa menahan atap dan kekokohan bangunan itu. Kalaupun ada banjir datang, bangunan itu tetap berdiri kokoh. Dari pembacaan Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ada 5 hal yang perlu diketahui, dipelajari. Pertama, menerima Kristus dan berpadanan dengan Kristus. Yang kedua, berakar di dalam Dia, yaitu Kristus. Yang ketiga, bertambah teguh di dalam Dia. Yang keempat, dibangun di atas Dia, yaitu Yesus. Yang kelima, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang berakar dalam Kristus dan dibangun di dalam Dia, tadi sudah saya ucapkan. Yang ketiga yang perlu adalah menerima Kristus. Menerima Kristus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Artinya, menerima Kristus berarti siap dengan konsekuensinya, bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini tidak hanya untuk bersenang-senang, tetapi untuk menderita demi berkat bagi orang banyak. Nah, hidup kita juga tidak untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang banyak. Maka perlu mengikuti Yesus adalah keputusanku, dan keteladanan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, bertambah teguh di dalam Dia. Bertambah-tambah adalah perlu dimiliki oleh setiap orang. Bertambah teguh di dalam Dia adalah dengan semakin kuatnya iman kita berakar di dalam Tuhan dan semakin terbangunnya iman kita, maka bertambah teguhlah kita di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Yang kelima terakhir adalah hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab demikianlah Kristus berkuasa di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika ada masalah yang datang di dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan tidur, Tuhan diam, tidak peduli. Tetapi di dalam setiap masalah yang dialami oleh manusia, Kristus ada di dalam, dan setiap rancangan Tuhan pasti ada di dalamnya. Contohnya Yusuf. Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, difitnah, dan dia masuk ke dalam penjara. Tetapi ternyata rancangan Tuhan luar biasa baginya, supaya Yusuf itu bisa mempersiapkan makanan untuk segala bangsa dan untuk banyak bangsa, mempersiapkan makanan untuk bapak dan mamanya, mempersiapkan makanan untuk saudara-saudaranya. Demikianlah sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Awalnya dia berpikir dengan sedih dalam penderitaan itu, tetapi di balik dari semuanya itu Tuhan merancangkan kebaikan, merancangkan damai sejahtera di dalam kehidupan manusia.
manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mau buat satu ilustrasi tangan Tuhan lebih besar daripada tangan manusia. Seorang anak masuk ke toko makanan. Yang pemilik toko merasa kasihan dengan anak tersebut sehingga pemilik toko berkata, "Anakku, ambillah makanan yang kau inginkan." Kedua kali, ketiga kali anak itu tidak mengambil, dia hanya diam. Tetapi kemudian yang pemilik toko itu mengambil makanan dan memberikan kepada anak ini. Anak ini mengambil, bahkan diberikan yang lain dia ambil, diberikan yang lain dia ambil. Lalu anak ini pulang. Di depan pintu di luar, seorang anak muda berkata, "Adik, tadi di dalam ketika nyonya menyuruh kamu mengambil makanan, kamu tidak mau. Tetapi ketika dikasih, kamu mau. Kenapa?" Si anak ini berkata, "Iya, kalau aku yang ambil pasti sedikit. Kalau aku ambil banyak, mungkin aku segan atau apa kata orang. Tetapi ketika aku diberi banyak dan aku menerima banyak." Itulah perkataannya. Dengan demikian ilustrasi ini mengingatkan kita, ketika kita mengambil dengan rakus, dengan tidak jujur, dengan tidak setia, mengambil dengan milik orang adalah terbatas dan ada tidak enak. Tetapi ketika Allah mencurahkan berkat-Nya, itu sudah pasti enak. Allah mencurahkan berkat kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan kehidupan ini ialah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Allah yang tidak pernah ingkar janji, Dia peduli kepada manusia dan Dia senantiasa mempersiapkan yang terbaik kepada manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan baik? Nah, bibit yang tumbuh dan berbuah dengan baik adalah bibit yang jatuh di tanah yang subur, tidak di tanah berbatu-batu, tidak di pinggir jalan. Dan ketika bibit ini tumbuh dengan baik di tanah yang baik, akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, berlipat ganda dengan tanah yang subur. Nah, di perayaan Natal ini jadilah hati kita menjadi hati yang subur, hati yang damai, hati yang tenang, yang mau menjadi persinggahan Roh Kudus, yang bisa menjadi palungan tempat kelahiran Tuhan Yesus sebagai Raja Damai, yang membuat kita damai, yang membuat kita bersuka cita. Nah, kita tahu bahwa Kristus adalah pemilik kehidupan ini dan memiliki segala sesuatu. Nah, supaya kita berbuah di dalam Tuhan, caranya adalah hiduplah di dalam Tuhan dan firman Tuhan hidup di dalam kamu, maka mintalah apa yang kamu inginkan, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Bahkan kalau engkau berkumpul 2-3 orang dalam nama Tuhan, di situ pun Allah berada dalam segala situasi, tempat, dan waktu. Tuhan hadir ketika 2 atau 3 orang berkumpul saja. Apalagi dengan kita arisan Simar Mata, anak, boru, bere, dan ibe bere berkumpul pada saat ini dalam persekutuan yang rukun, mengalir berkat-berkat Tuhan. Bahkan Mazmur 23 ayat 1 berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku," karena kita tahu Allah itu pemilik kehidupan. Dalam budaya Batak ada istilah dalihan natolu, manat mardongan tubuh, somba marhula-hula, elek marboru. Dalam perkumpulan ini kita yakin hal itu akan terjadi supaya kita sama-sama diberkati